SIMSC selaku Direktorat Kemahasiswaan dan Kealumnian Universitas Internasional Semen Indonesia, dan yang terhormat Bapak Dr. Nur Abdillah Siddiq, ST, yang merupakan founder Workstek.com, serta dosen di Departemen Teknik Nuklir dan Teknik Fisika UGM, selaku pemateri kita pada siang hari ini. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat bertemu meskipun secara online dalam webinar pembekalan PKM dengan tema mengupas trik sukses menuju PIMNAS. Kurang lengkap rasanya bila saya belum memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Diva Dinda, mahasiswi Prodi Teknik Logistik Angkatan 2019. Acara selanjutnya yakni doa. Sebelum memulai acara, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Selanjutnya akan saya bacakan rules, yaitu yang pertama, peserta diharapkan on kamera serta mematikan mikrofon saat acara berlangsung. Yang kedua, peserta diperbolehkan menyalakan mikrofon apabila mendapat arahan dari moderator. Yang ketiga, apabila ingin bertanya, bisa menuliskan pertanyaan pada kolom chat dengan format nama _ pertanyaan. Acara selanjutnya yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Puji Handayani selaku Direktorat Kemahasiswaan dan Kealumnian. Untuk Bu Puji, saya persilahkan. Oke, terima kasih. Mohon maaf saya sedang di jalan ya. Oh iya, Tadi Bu. nggak nutut. Saya pikir masih jam 13.55, ternyata 12.55. Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Apakah pematerinya sudah hadir? Sudah, Bu. Sudah. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya Bapak calon profesor, sepertinya keren sekali saya melihat CV dari beliau. Calon profesor Dr. Nur Abdillah Siddiq, salah satu founder dari Workstek.com. Bentar. Bentar ya. Berapa? Ya, maaf ya, saya sedang di mobil. Oke, saya lanjutkan kembali. Terima kasih atas kehadirannya, Pak. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada panitia. Kepada panitia yang sudah mengagendakan acara ini. Semoga Pak Dr. Siddiq bisa banyak menginspirasi rekan-rekan dari UISI. Sebagai cita-cita kami, sebenarnya sudah sejak tahun 2016, Pak, kami bercita-cita UISI bisa masuk PIMNAS. Tapi entah kenapa sampai sekarang itu belum tembus. Kira-kira apa yang menjadi kendala, nanti mohon dikumpas secara tuntas. Kalau untuk jumlah pendanaan tambah. Dari awal tahun UISI didirikan, saya dulu punya prinsip pendanaan UISI harus sejumlah N pangkat 2 pangkat N gitu ya. Jadi tahun pertama kami masih 0, harapannya tahun kedua kami 2 dan alhamdulillah tercapai, tahun selanjutnya 4 dan seterusnya. Dan kemarin itu terakhir ada 17 pendanaan di PKM 5 bidang. Seperti itu. Untuk teman-teman yang dipandu oleh Risil BEM, saya berharap saudara bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Silahkan belajar banyak dari pemateri yang handal. Mudah-mudahan materi yang beliau berikan tidak hanya memberikan insight untuk PKM, namun juga untuk memberikan insight untuk persiapan lomba-lomba lainnya. Jadi lomba penciptaan karya ilmiah lainnya, terutama di sini adalah untuk program kreativitas mahasiswa. Seperti itu.
acara ini berjalan dengan baik, dengan lancar, hikmat, dan bermanfaat. Mohon untuk panitia silakan ditarget setelah acara ini mahasiswa UISI diminta untuk membuat PKM ya. Seperti itu enggak? Keluaran dari acara ini adalah proposal PKM yang dipersiapkan untuk diajukan di tahun 2021 awal, insya Allah. Oke Mbak, semoga acara berjalan dengan lancar. Insya Allah nanti saya akan bergabung setelah sampai rumah, bergabung lagi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Puji atas Pak Sidik. Selanjutnya langsung masuk ke acara inti, yaitu acara webinar pembekalan PKM Part 1 dengan tema mengupas trik sukses yang akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Kak Ayu Nindya. Untuk Kak Ayu Nindya, apakah sudah join? Ya Kak, sudah join saya. Oke. Oke, Kak Ayu Nindya, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selamat siang, Bapak pemateri kita, Pak Nur Abdillah Sidik. Selamat datang di webinar dari kami, Universitas Internasional Semen Indonesia. Selamat datang juga untuk teman-teman peserta semua dan juga panitia tentu saja. Langsung saja, perkenalkan nama saya Ayuninda Kusmawati. Saya merupakan mahasiswa aktif semester 3 di jurusan Teknik Kimia Universitas Internasional Semen Indonesia. Nah, sebelum kita melanjutkan ke webinar, alangkah baiknya saya akan membacakan kurikulum vitae atau CV dari Bapak Nur Abdillah Sidik ini. Jadi memang pemateri kita pada pagi hari ini, pada siang hari ini sangat-sangat luar biasa, memiliki banyak prestasi, banyak pengalaman juga. Nah, pemateri kita pada pagi hari ini adalah Bapak Dr. Nur Abdillah Sidik, yang merupakan dosen di Departemen Teknik Nuklir dan Teknik Fisika UGM, serta founder Warung Sains Teknologi atau yang biasa kita kenal warstek.com. Saya rasa semua teman-teman di sini sebagai mahasiswa pernah ya minimal mendengar kata-kata warstek ya, karena sudah sangat familiar untuk golongan mahasiswa. Untuk data pribadi Pak Sidik, yang pertama, tempat tanggal lahir di Sumeneb 11 Oktober 1993, agamanya Islam, statusnya sudah menikah, alamatnya di Perum Jati Sawit Asri, Blok 10, nomor 13, Kelurahan Balai Catur, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, ini ada nomor HP atau email, mungkin nanti dari teman-teman peserta ada yang ingin berkontak lebih lanjut mungkin dengan Pak Sidik bisa menghubungi lewat via HP atau email. Untuk pendidikannya sendiri, Pak Sidik ini menempuh sekolah dasar di SDN Karangduan 3, SMP di SMPN 1 Sumeneb, SMAN 1 Sumeneb, S1-nya di Teknik Fisika ITS, dan S3-nya di Fisika juga di ITS juga. Mungkin bisa agak ke bawah. Nah, Pak Sidik ini juga aktif sekali dalam membuat jurnal, bisa dilihat banyak sekali jurnal yang sudah dibuat. Lalu juga aktif di berbagai macam pengalaman exchange ke luar negeri, bisa dilihat ya. Itu sangat prestasi yang sangat saya impikan juga ini Pak, sebagai mahasiswa. Mungkin nanti saya bisa menyusul ya Pak ya, untuk bisa memiliki prestasi sebanyak ini. Mungkin langsung saja. Halo Pak Sidik. Halo. Iya Pak, bagaimana Pak kabarnya Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat Mbak. Ayu Nindya panggilannya siapa? Mbak Ayu atau Mbak Nindya? Iya Mbak Nindya saja Pak. Oke, siap. Ini Bapaknya ada di mana Pak? Di Jogja ini. Di Jogja. Iya. Memang di Jogja itu ada namanya itu ya Pak. Tadi kok saya lihat SMP-nya, SMA-nya itu Sumeneb itu Madura, atau memang di Jogja itu ada namanya Sumeneb Pak? Ya, itu asal saya Madura, Mbak. Jadi dari SD sampai SMA di Madura di Sumeneb.
kemudian kuliah di Surabaya, ini kerjanya di Jogja, jadi dosen UGM. Oh gitu ya Pak ya. Iya Pak. Sehat Pak hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Ya Semoga mungkin Mbak nanti Nindya sehat juga ya. Iya, Pak. Mungkin nanti teman-teman harapannya bisa menyerap ilmu sebanyak mungkin ya, karena pembicara kita pada pagi hari ini sangat-sangat luar biasa. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung disampaikan di kolom komentar, nanti akan saya bacakan di sesi tanya jawab di akhir. Begitu ya, Pak ya. Nanti bisa pertanyaannya ditampung di akhir ya, Pak ya. Sip, siap. Baik, mungkin langsung saja kepada panitia mungkin bisa dipresentkan untuk materi pada pagi hari, pada siang hari ini. Baik, mungkin langsung saja kepada Pak Nur Abdillah Siddiq, saya persilakan untuk memberikan materi, Pak. Terima kasih. Baik, sama-sama. Terima kasih Mbak Ayu Nindya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang, salam sejahtera dan salam sehat ya semuanya ya. Yang saya hormati tadi Ibu Direktur Kemahasiswaan dan Kealumnian Universitas Internasional Semen Indonesia, yakni Ibu Puji Andayani, SSI, MSI, MSc. Yang saya hormati pula panitia penyelenggara kegiatan pembekalan PKM, Program Kreativitas Mahasiswa, yakni BEM UISI yang mengadakan, dan tentunya yang saya cintai rekan-rekan mahasiswa sekalian. Saya ucapkan terima kasih kepada panitia, suatu kehormatan bagi saya untuk dapat sharing dalam acara ini. Ini mungkin kali kelima saya ya menjadi pemateri di UISI. Jadi pernah menjadi juri, kemudian menjadi mengisi tentang penulisan artikel, dan lain sebagainya. Hampir setiap tahun saya diundang oleh UISI, bahkan setahun bisa 2 kali. Jadi kalau tahun-tahun sebelumnya dekat, saya dari Surabaya ke UISI motoran, ya, dari motorannya itu sendirian sampai motorannya ditemenin istri, nah itu 40 menitan lah dari kontrakan saya di Kenjeran Surabaya ke UISI. Nah, tapi tahun ini saya sudah ada di Jogja sejak 2020, 1 Januari ya. Jadi agak susah kalau kemudian diundang ke UISI. Tapi berhubung pandemi, nah bisa via daring seperti saat ini. Oke, saya harap kegiatan yang sangat bermanfaat seperti ini, tadi betul kata Bu Puji, ada tindak lanjutnya ya. Jadi tidak hanya berhenti di sini saja, nantinya peserta mohon dimonitoring dan lain sebagainya. Bahkan difasilitasi kalau ada butuh apa dan lain sebagainya. Baik, topik yang akan saya share kepada rekan-rekan semua pada siang hari ini adalah mengupas trik sukses menuju PIMNAS. Nah, next. Nah, itu ada foto saya ya, itu di sebelah kanan di lingkari itu ya. Nah, itu ketika pelaksanaan PIMNAS tahun 2016. Nah, sebagaimana tadi diperkenalkan oleh moderator, Mbak Ayu Nindya, back kebanyakan, next-nya. Nah, iya. Saya bilangnya rekan-rekan ya, bukan adik-adik atau anak-anak sekalian, karena usia saya masih 27 tahun, teman-teman. Jadi kalau ada yang usianya 21 tahun, selisihnya 6 tahun ya, nggak beda jauh. Nah, tadi saya telah diperkenalkan, nama saya Siddiq, saya lahir di Sumeneb, 93, kemudian S1 saya di ITS, dan S3 saya juga di ITS. Nah, mungkin teman-teman penasaran ya, loh kok nggak ada S2-nya Pak? Nah, ya bisa. Ada namanya beasiswa yang disebut dengan PMDSU, disingkat Program Magister Menuju Doktor untuk Sarjana Unggul. Jadi dengan beasiswa ini kita bisa loncat istilahnya ya, dari S1 ke S3 tanpa melalui S2. Nah, nanti silakan dikepoin beasiswanya. Itu semua bisa daftar, memilih perguruan tinggi dalam negeri yang ada S3-nya. Baik itu dari swasta S1-nya maupun dari negeri, itu bisa daftar semuanya. Yang penting IPK-nya di atas 3,5 ya. Nah, silakan bisa dikepoin, itu dibuka 2 tahun sekali. Nah, kemudian saya saat ini menjadi dosen di UGM, di Prodi Teknik Fisika, di Departemen Teknik Nuklir dan Teknik Fisika, dan saya juga salah satu founder dari Waxtek.com. Jadi ada 2 founder Waxtek, saya dan Pak Abdul Halim.
Pak Abdul Halim ini tahun ini juga baru menjadi dosen di UISI di jurusan Teknik Kimia. Nah, nanti teman-teman bisa bertemu dengan Pak Abdul Halim ya. Beliau adalah sahabat dekat saya. Saya barusan WhatsApp ke beliau, hadir nggak Mas? Ini belum dibales ya, sibuk sepertinya. Kemudian itu ada email saya, nur.a.s@ugm.ac.id. Silakan bagi yang ingin berkolaborasi penelitian, bertanya tentang akademik, bertanya tentang karya tulis, silakan. Saya sangat welcome ya. Nah, kemudian moto hidup saya adalah the best person is the one who benefits all human beings. Atau sebaik-baik manusia itu bukanlah manusia yang paling cerdas, bukanlah manusia yang paling kaya, bukanlah manusia yang paling tinggi kekuasaannya, tapi sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesama. Nah, ini didasarkan pada hadis riwayat Ahmad, Tabrani, dan Daruqutni. Nah, kemudian terkait PIMNAS ya, jadi alhamdulillah di sebelah bawah itu ada foto saya. Jadi selama 4 tahun saya menjadi mahasiswa S1, sama itulah saya 4 kali lolos PIMNAS, teman-teman. Jadi alhamdulillah setiap tahun bisa lolos PIMNAS. Dari mahasiswa baru, alhamdulillah bisa lolos PIMNAS. Bahkan ketika saya mahasiswa baru, itu menjadi juara 3, teman-teman, mendapatkan medali perunggu. Nah, itu di sebelah kiri itu perunggunya saya gigit ya. Nah, ini saya ingin memotivasi teman-teman yang mayoritas mahasiswa baru di sini, bahwa teman-teman berprestasi itu nggak perlu nunggu harus tahun kedua, tahun ketiga, apalagi tahun keempat ya. Tapi dari tahun pertama pun sudah berprestasi. Nah, saya contohnya ya. Nah, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Next. Nah, ini adalah judul-judul dari PKM yang saya buat. Jadi bagi yang belum tahu, PIMNAS itu adalah singkatan dari Program Ilmiah Mahasiswa Nasional. Pekan ya, Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Karena 1 minggu ya teman-teman ya, dari Senin sampai Jumat biasanya. Nah, untuk bisa lolos ke PIMNAS ini, pekan ini, 1 minggu ini, kita harus membuat apa yang disebut dengan PKM, Program Kreativitas Mahasiswa. Nah, kalau teman-teman lolos, PKM-nya nanti didanai. Nah, kalau PKM-nya nanti bagus, kemudian nanti bisa lolos PIMNAS. Jadi biasanya ada sekitar ribuan proposal PKM ya yang didanai itu bisa sekitar 1000-an. Nah, kemudian yang lolos ke PIMNAS itu ratusan ya. Oke, nah ini adalah judul-judulnya ya. Jadi di tahun pertama, sebagaimana tadi saya ceritakan, saya sudah ikut PKM teman-teman. Dan karena masih mahasiswa baru ya, jadi keilmuannya belum mendalam, kemudian juga masih fresh dari SMA, jadi nggak langsung bikin penelitian atau karya cipta atau teknologi, tapi buat PKM kewirausahaan teman-teman. Nah, kan PKM kewirausahaan ini relatif tidak membutuhkan keilmuan yang mendalam. Nah, jadi ketika mahasiswa baru saya membuat PKM kewirausahaan ini, judulnya adalah kerajinan teman-teman. Jadi saya membuat bersama 3 orang perempuan lainnya, jadi hanya saya laki-lakinya. Nah, jadi kami membuat tas dan juga kotak pensil dan sebagainya dari karung goni, teman-teman. Karung goni, kemudian kardus dan sebagainya. Ini pun unik ya idenya ya. Jadi idenya ini terinspirasi dari ospek, teman-teman. Ospek itu kalau di ITS itu dibuat ketika zaman saya ya, dulu ya 2011. Kalau sekarang sudah beda zamannya ya. Kalau dulu zaman saya itu disuruh buat dari karung goni, tas karung goni, dan sebagainya. Dari sana kemudian muncul ide, kenapa kita nggak buat karung goni ini menjadi sesuatu yang stylish, sesuatu yang modern, sesuatu yang fashionable. Nah, lahirlah ide PKMK ini, teman-teman. Dan alhamdulillah juri tertarik, kami lolos PIMNAS, dan alhamdulillah menjadi medali perunggu ya, meraih medali perunggu, menjadi juara 3. Nah, itu tahun pertama. Kemudian tahun kedua, teman-teman, tahun kedua karena saya punya pengalaman ya di PIMNAS kemudian juara juga, saya diajak oleh senior yang paling pinter di jurusan saya. Namanya Mas Fauzan. Beliau adalah senior yang paling pinter, salah satu senior yang paling pinter ya, IPK-nya tinggi di atas 3,5. Nah, beliau ngajak saya untuk gabung di timnya. Nah, ya alhamdulillah juga ya. Jadi kalau teman-teman masih misalkan bingung cari ide, nah ajak seniornya. Mulai PDKT kepada senior, tanya, Mas ada ide nggak? Saya ingin bergabung ke timnya. Begitu. Jadi teman-teman nggak harus pusing nyari ide. Nah, kita bergabung dengan tim lain pun itu sudah bagus ya. Seperti yang saya lakukan di tahun kedua. Jadi tahun kedua saya ikut
idenya bukan dari saya, dan alhamdulillah dengan pengalaman saya di tahun pertama itu bisa medali perunggu, nah tahun kedua ini alhamdulillah bisa mendapatkan medali emas, teman-teman. Juara 1 waktu itu ya. Wah, itu luar biasa senang ya, alhamdulillah. Dan ketika tahun kedua itu juga saya mengantarkan dan teman-teman ya, dan teman-teman ITS itu mengantarkan ITS menjadi juara umum, teman-teman. Untuk pertama kalinya ITS menjadi juara umum di PIMNAS. Nah, kemudian tahun ketiga ini sibuk sekali ya menjadi ketua organisasi di berbagai organisasi. Nah, akhirnya tidak optimal dan didanai saja PKM, kemudian lolos PIMNAS tapi tidak mendapatkan medali. Karena itu ya, terlalu sibuk dengan organisasi. Kemudian tahun keempat, nah ngebut lagi, organisasinya sudah selesai. Nah, kemudian alhamdulillah bisa mendapatkan medali emas lagi. Nah, ini pengalaman saya selama menjadi mahasiswa S1 ya, 4 tahun ya. Mungkin kalau S1 saya 6 tahun, mungkin 6 kali saya ya ikut PIMNAS ya. Nah, next. Nah, kemudian ketika sudah lulus ya, lanjut di S3 di Fisika, saya diminta membantu ITS untuk menjadi kakak pendamping. Jadi saya membina, seperti teman-teman ini membina mahasiswa yang kemudian ingin ikut di PKM, saya bina, saya beri masukan, saya koreksi proposalnya dan lain sebagainya. Alhamdulillah di tahun tersebut saya bisa membantu ITS untuk tetap berada di 5 besar, teman-teman. Karena persaingannya mulai susah ya. Dan ITS peringkat 4 itu dapat dilihat di kanan bawah. Nah, dan juga merupakan peringkat 1 di tingkat institut ya. Kalau yang lainnya universitas. Dan institut itu lebih fokus, teman-teman. Karena di institut itu nggak ada kedokteran, kemudian nggak ada lain sebagainya ya. Nah, kalau universitas kan ada kedokteran, ada politik, sosial dan sebagainya. Tapi kalau ITS ya udah teknologi saja ya, desain paling adanya. Nah, jadi agak susah kemudian untuk bisa menyamai universitas. Tapi alhamdulillah bisa membantu ITS tetap berada di 5 besar dan peringkat 1 institut. Itu foto saya di lingkari sebelah kanan atas itu ada lingkaran kuning. Nah, next. Oke, itu kondisi PKM-PKM di tahun-tahun sebelumnya ya. Nah, bagaimana dengan kondisi PKM tahun ini, tahun 2020? Jadi PKM ini saat ini telah memasuki PIMNAS ke-33, teman-teman, di tahun ini yang akan diselenggarakan sekarang tanggal 14 ya, berarti 10 hari lagi kira-kira ya. 10 hari lagi secara daring ya, secara online. Biasanya PIMNAS ini di kampus ya, jalan-jalan sekaligus jalan-jalan, biasanya gantian. Kalau tahun ini Jawa, di dalam Jawa, tahun depan luar Jawa. Berarti 2 tahun lagi di dalam Jawa, seterusnya ya. Selang-seling Jawa, luar Jawa, Jawa, luar Jawa, seperti itu. Nah, pada tahun ini, dapat teman-teman lihat bahwa peringkat 1 untuk proposal yang didanai itu UGM, teman-teman ya. Nah, di sebelah kiri itu, di sebelah kiri. Pointernya itu kalau mau mengarahkan operatornya, nah sebelah kiri itu ya UGM, ada 197 proposal yang didanai. Kemudian disusul oleh Undip, Unhas, Berwijaya, dan seterusnya. Nah, ini tahun 2020, teman-teman. Nah, bagaimana tahun depan? Apakah UISI bisa masuk dalam peringkat 17 besar ini? Nah, ini adalah tugas teman-teman, tugas BEM, dan saya doakan semoga kemudian UISI juga bisa meraih peringkat masuk dalam 17 besar proposal yang didanai. Ini proposal yang didanai, teman-teman. Nah, dari proposal ini kemudian dilaksanakan programnya sekitar 3-5 bulan ya, 3-4 bulan lah. Nah, kalau ternyata bagus, dinilai, kemudian bisa lolos ke tahap selanjutnya, tahap PIMNAS, Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Nah, itu di sebelah kanan adalah infografis 10 besar perguruan tinggi yang lolos PIMNAS di tahun 2020. Nah, lagi-lagi UGM peringkat 1 ya. Jadi dari 197 yang didanai, yang lolos PIMNAS itu 82 ya. Jadi hampir setengahnya ya, setengahnya itu lolos PIMNAS di UGM. Nah, karena saya di UGM, tahun ini saya juga dibantu untuk mendampingi di Fakultas Teknik, teman-teman. Mendampingi mahasiswa yang lolos PIMNAS di Fakultas Teknik untuk bersaing di PIMNAS. Ini kondisi di tahun ini. Nah, untuk tahun-tahun berikutnya itu sangat dinamis ya perubahannya ya. Nah, biasanya ITS itu selalu di 3 besar. Nah, di tahun ini ITS berada di peringkat 4. Nah, bahkan ITS di peringkat 17 besar itu menempati peringkat 11 ya. Nah, biasanya ITS itu kalau didanai itu selalu 5 besar. Nah, jadi
ini persaingannya sangat dinamis, teman-teman ya. Jadi teman-teman harus semangat, yang penting itu kemauan ya, bukan kemampuan. Nah, next. Nah, selain PKM dan PIMNAS ya, jadi ada beberapa prestasi lainnya yang saya torehkan selama menjadi mahasiswa S1. Nah, saya harap ini dapat menginspirasi teman-teman ya. Jadi kalau kita sering ikut PKM atau sering ikut PIMNAS, itu ikut yang lain itu mudah ya. Karena secara prinsip itu mirip ya. Bahkan dengan tugas akhir pun mirip. Nah, nanti akan saya jelaskan ya. Jadi alhamdulillah saya bisa menjadi Mawapres di Fakultas Teknik, Mawapres kedua ya. Kemudian berbagai lomba karya tulis selain PKM, dan juga bisnis plan, dan lain sebagainya. Nah, jadi selain tadi, prinsip hidup saya, yang pertama bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesama. Prinsip yang kedua adalah berprestasi merupakan cara terbaik dalam bersyukur kepada Allah. Nah, ini saya dapatkan ketika saya ikut kajian di Masjid ITS ketika masih mahasiswa baru ya, disampaikan oleh Ustadz Ahmad Arkom. Nah, ini foto saya mengalungkan medali emas itu di tahun kedua. Nah, itu medalinya medali emas, tapi bukan emas sungguhan ya. Diwarnai seolah-olah warnanya warna emas. Nah, tapi besi biasa ya, dicat emas. Nah, tapi lumayan waktu itu hadiahnya ya, sekitar 5 juta untuk satu tim. Nah, itu dari lombanya saja, belum dari kampus, dapat hadiah lagi, dan seterusnya. Nah, selain itu juga bisa menambah kurikulum vitae teman-teman. Nah, kalau teman-teman sudah pernah menang PIMNAS, nah, termasuk saya ini, alhamdulillah ya bisa diterima menjadi dosen UGM, padahal saya pure lulusan dalam negeri ya, S1 saya di ITS, S3 saya di ITS, alhamdulillah bisa lolos di UGM. Ya mungkin ya salah satunya karena saya menjadi juara PIMNAS ini. Jadi silakan teman-teman bersemangat untuk berkompetisi dalam PKM dan PIMNAS ini. Karena kedepannya akan memudahkan karir teman-teman. Next. Next. Apakah operator ada gangguan? Oke, nah. Sip, terima kasih. Jadi mungkin teman-teman bertanya-tanya ya, oh ini Mas Sidik ini kayaknya ikut lomba terus ya, PIMNAS ikut PKM setiap tahun, padahal PKM itu teman-teman ngerjakannya itu 8 bulan sendiri ya, ngerjakan PKM dari buat proposal, melaksanakan PKM, sampai PIMNAS. Nah, pasti Mas Sidik ini kupu-kupu, kuliah pulang ya. Nah, saya tegaskan di sini enggak teman-teman. Jadi saya juga aktif berorganisasi. Nah, tadi saya dijelaskan di awal bahwa pada tahun ketiga saya sibuk-sibuknya mengurus berbagai organisasi. Nah, saya menjadi ketua di Koperasi Mahasiswa ITS, bahkan organisasi yang saya ikuti itu dari maba sampai mau lulus begitu. Jadi 4 tahun. Dan alhamdulillah bisa teman-teman ya. Jadi kalau ada yang bilang kamu fokus ke akademik saja, nggak usah organisasi. Nah, saya katakan itu tidak benar teman-teman. Karena apa? Karena kita bisa optimal di keduanya ya. Baik itu di organisasi, itu non akademik ya, maupun di akademik, di perkuliahan maupun di kompetisi. Kita bisa balance di keduanya ya. Siapa yang menginspirasi saya? Ada seorang tokoh yang menginspirasi saya. Nah, next. Nah, ini dia. Tokoh yang menginspirasi saya untuk seimbang dan untuk bisa optimal, baik itu akademik, ikut lomba dan sebagainya, kuliah IPK tetap di atas 3,5 ya. Jadi lulus IPK saya alhamdulillah 3,54, ngepres ya kumlotnya ya. Nah, kemudian juga tetap ikut berorganisasi, menjadi ketua di berbagai organisasi. Nah, beliau yang menginspirasi saya adalah Mas Imron Ghazali. Mas Imron Ghazali ini adalah Presiden BEM ITS tahun 2011. Nah, jadi Mas Imron Ghazali ini, teman-teman, Presiden BEM, tapi lihat, IPK-nya 3,84 ya. Nah, jadi hampir mendekati 4. Yang kita tahu biasanya Presiden BEM itu IPK-nya nasakom ya, kalau di ITS kebanyakan ya, nasib 1, atau 2, ya biasanya ya. Tapi untuk Mas Imron Ghazali ini pengecualian ya. Beliau bisa IPK-nya 3,84. Nah, dari sini kemudian saya belajar kepada beliau. Wah, Mas Imron Ghazali saja bisa ya. Jadi beliau asal Malang, kemudian kuliah di ITS, di teknik kimia ya. Kemudian juga sama-sama manusia ya, waktunya sama 24 jam. Mas Imron waktunya 24 jam, saya juga 24 jam. Mas Imron juga makan nasi, saya juga makan nasi. Nah, kemudian dari sana saya belajar bahwa
loh kalau Mas Imun bisa, harusnya saya bisa. Nah, kemudian itulah yang merubah mindset saya bahwa bisa kok kita optimal, baik itu di akademik maupun di non-akademik. Nah, jadi silakan teman-teman buktikan sendiri ya. Bisa nggak teman-teman? Seperti Mas Imron dan juga saya, optimal di akademik dan non-akademik. Nah, ya pasti ada yang dikorbankan. Nah, salah satunya yang dikorbankan adalah waktu tidur teman-teman. Jadi biasanya tidurnya itu 6 jam atau 7 jam. Nah, kalau ingin optimal di keduanya, bisa jadi tidurnya hanya 4 jam, 3 jam, dan seterusnya. Next. Oke, sekarang kita masuk ke materi, yaitu tadi perkenalan dari saya. Kenapa sih kita harus ikut PKM, program kreativitas mahasiswa yang muaranya nanti adalah Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional? Kita tahu bahwa ada banyak sekali kompetisi nasional mahasiswa yang diselenggarakan oleh Ristek Dikti ya, atau sekarang namanya Ristek BRIN ya, dan juga Kemendikbud. Ada banyak sekali kompetisi nasional yang bisa kita ikuti secara gratis teman-teman ya. Kalau dari kementerian itu gratis kita ikutnya ya. Jadi PKM itu nggak ada berbayar sama sekali. Nah, selain PKM ada banyak teman-teman. Ada OSN perguruan tinggi, nah, kemudian ada Gemastik, gelar karya mahasiswa bidang TIK. Ini biasanya diadakan oleh Kominfo ya. Kemudian ada kompetisi robot Indonesia, ada kontes mobil hemat energi dan lain sebagainya. Ada jembatan juga ya, KRJI ya, rancang jembatan. Tapi dari sekian kompetisi ini, nah next. Nah, dari sekian kompetisi ini, itu hanya PKM, teman-teman, yang dapat diikuti oleh semua jurusan atau semua departemen. Jadi yang jurusan tadi logistik, itu bisa ikut PIMNAS. Nah, bayangkan kalau teman-teman jurusan logistik kemudian ikut kompetisi robot Indonesia. Nah, ya mungkin bisa ya, tapi agak gimana gitu ya. Nah, kemudian yang dari PGSD, misalkan kalau ada ya, yang dari pendidikan guru sekolah dasar, bisa ikut PIMNAS. Nah, jadi keunggulannya PIMNAS ini adalah teman-teman yang dari berbagai jurusan itu semuanya bisa ikut dan semuanya bisa berkolaborasi. Bahkan kalau satu timnya itu terdiri dari berbagai macam jurusan, itu menjadi nilai plus teman-teman. Nah, nanti ada form-form penilaiannya yang saya nanti akan presentasikan. Next. Jadi itu alasan pertamanya ya. Nah, kemudian alasan kedua, jalan-jalan teman-teman ya. Nah, jadi sebelum saya ikut PIMNAS, teman-teman, saya nggak pernah naik pesawat ya. Katrok saya dari Sumeneb ya, di Madura, di desa. Nah, belum pernah naik pesawat. Nah, ikut PIMNAS inilah yang kemudian mengantarkan saya untuk naik pesawat ya. Jadi waktu itu PIMNAS tahun pertama itu di Mataram ya, di Mataram. Nah, jadi otomatis kan naik pesawat ya. Nah, itulah kemudian kali pertama saya naik pesawat. Nah, kemudian juga bisa jalan-jalan dan lain sebagainya. Ini bonus saja ya, alasan sampingnya ya. Nah, jadi setelah kita capek-capek ngurus proposal, nemui dosen pembimbing, bolak-balik dicoret-coret ya proposal kita. Nah, imbalannya ini salah satunya teman-teman ya, kita bisa jalan-jalan keliling Indonesia. Tapi karena tahun ini daring ya, saya nggak tahu ya gimana pesertanya yang nggak bisa jalan-jalan ya seperti PIMNAS-PIMNAS sebelumnya. Ini alasan lain ya, kenapa perlu mengikuti PKM atau PIMNAS. Next. Nah, ini kemudian selanjutnya adalah alur dari PKM 5 bidang. Jadi alurnya itu mirip seperti alur skripsi ya. Itu di sebelah kiri adalah alur PKM 5 bidang, dan sebelah kanan itu adalah alur dari skripsi, teman-teman. Nah, jadi yang masih mahasiswa baru, nah ini adalah alurnya, alur skripsi. Nah, kalau PKM 5 bidang, oh ya, dari sinilah kemudian saya mengamati, teman-teman. Saya mengamati teman saya yang pernah ikut PKM, pernah bikin PKM, itu lulusnya cepat, teman-teman ya. Karena bikin skripsinya itu wus-wus-wus gitu ya, cepat ya bikin skripsinya ya. Berbeda dengan teman saya yang selama mahasiswa itu belum pernah ikut PKM sama sekali. Nah, mereka itu tersendat-sendat bikin skripsinya ya. Ada yang lulusnya 5 tahun, 6 tahun, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu saya mendorong kepada mahasiswa, ayo ikut PKM. Latihan mengerjakan skripsi. Karena alurnya sama, teman-teman. Pertama dimulai dari pembuatan proposal. Sama, PKM 5 bidang maupun skripsi itu juga sama, membuat proposal. Kemudian selanjutnya adalah penilaian proposal. Yang ketiga adalah setelah dinilai, kalau PKM, proposalnya itu didanai atau tidak. Nah, kalau didanai, maka akan ke
tahap selanjutnya. Tapi kalau tidak, kembali lagi kita membuat proposal. Nah, kalau skripsi, kalau proposal disetujui oleh penguji, dosen penguji, maka akan lanjut ke pengerjaan skripsi. Nah, kalau tidak disetujui, ya ulang lagi, membuat dari awal lagi. Nah, kemudian setelah penilaian, nah kemudian kalau PKM itu akan mengalami namanya membuat laporan kemajuan, teman-teman. Jadi teman-teman sudah didanai, sudah melaksanakan programnya selama 2 bulan, nah, teman-teman akan diminta untuk melaporkan kemajuan dari apa yang telah teman-teman lakukan. Sama seperti skripsi juga ya, teman-teman diminta untuk membuat draft skripsi dari bab 1 sampai bab 3, sampai metode ya. Hasilnya nanti dulu. Kemudian kalau PKM, tahap selanjutnya adalah MONEF. Nah, MONEF ini kalau sekarang istilahnya adalah PKP 2 ya, penilaian kinerja program kemajuan ya. Penilaian kemajuan program. Nah, PKP 2 ya. Kemudian kalau skripsi itu adalah progres. Nah, kemudian setelah itu kalau PKM, setelah MONEF akan mengalami membuat laporan akhir. Nah, baru setelah itu dinilai. Nah, jadi untuk bisa lolos PIMNAS teman-teman, nah itu nilainya ya. Jadi NA itu adalah nilai akhir sama dengan 0,3 dikalikan nilai proposal. Nah, jadi ini mungkin kenapa dari UISI itu tidak banyak, belum ada yang lolos PIMNAS ya. Nah, mungkin tidak mengoptimalkan nilai-nilai ini. Nah, jadi karena untuk lolos PIMNAS itu ada 3 komponen penilaian. Pertama adalah proposal yang dinilai, bobotnya adalah 0,3, kemudian ditambah dengan nilai laporan kemajuan. Nah, kalau biasanya proposalnya sudah didanai, itu bagus sudah proposalnya ya. Nah, mungkin kalau belum lolos PIMNAS, nah ini 2 parameter ini ya, laporan kemajuan, NLK itu, dan NP itu, nilai penilaian MONEF. Nilai laporan akhir ya itu ya. Nah, NP, nilai pelaporan akhir. Nah, di mana bobotnya yang paling tinggi adalah pembuatan laporan akhir. Nah, oleh karena itu, untuk bisa lolos PIMNAS, maka harus dioptimalkan 3 hal ini. Dari proposal, kemudian laporan kemajuan, dan juga laporan akhir. Nah, barulah kemudian kalau tinggi di ranking, nah, kemudian dinyatakan rankingnya tertinggi, nah itu bisa lolos PIMNAS. Sama seperti sidang skripsi, teman-teman. Kalau teman-teman sudah membuat progres, kemudian laporan, dan kemudian nanti sidang, nah sidang ini bisa dinyatakan lulus sidang atau tidak. Nah, kalau lulus, kemudian keluarlah nilai skripsi. Nah, kalau tidak, buat lagi dari awal, yang ngulang lagi dari awal. Nah, seperti itu teman-teman alumnya ya. Next. Nah, ini itulah kenapa mahasiswa yang pernah mengerjakan PKM ya, itu umumnya lancar dalam mengerjakan skripsi. Nah, ini nanti buktikan sendiri ya omongan saya ya, silakan ya. Kalau teman-teman dari sekarang berlatih membuat PKM, meskipun tidak didanai ya, syukur-syukur didanai, nah itu akan mudah nanti dalam mengerjakan skripsi. Next. Nah, sekarang saya akan membahas triknya untuk sukses menuju PIMNAS. Oke, next. Jadi yang pertama adalah dari pembuatan proposal, teman-teman. Ini adalah tahap yang paling awal. Nah, ini bisa kita mulai dari start November 2020. Jadi bisa kita mulai dari sekarang, setelah teman-teman ikut ini, silakan bentuk tim ya, bentuk tim 3-5 orang, kemudian brainstorming ide, mulailah kemudian untuk membuat proposal. Nah, rahasianya bagaimana membuat proposal yang bagus? Nah, kata kuncinya adalah ikro ya, baca, baca, dan baca. Jadi silakan baca proposal-proposal yang telah didanai dari senior-seniornya, kemudian baca proposal yang lolos PIMNAS. Nah, ini banyak di internet. Ketikkan aja di kotak pencarian proposal PKM lolos PIMNAS, nanti banyak sekali ya. Nah, teman-teman bisa baca bagaimana sih proposal yang baik sehingga dia bisa lolos PIMNAS, atau bisa meminta saya, silakan kalau nggak nemu ya misalkan ya. Saya punya banyak stok proposal yang lolos PIMNAS. Nah, kemudian ada 5 bidang dari PKM ya. Jadi ada PKMK. Nah, PKMK di sini tips dari saya adalah usahakan teman-teman membuat kewirausahaan yang non makanan. Jadi kalau ada yang membuat keripik, kemudian makanan nasi apa, nah itu kemungkinan didanainya itu kecil teman-teman ya. Karena itu sudah terlalu biasa ya. Kecuali makanannya yang memiliki untuk kesehatan misalkan ya, bisa mengatasi COVID misalkan seperti itu ya. Tapi didukung oleh penelitian ya, di mana itu susah sepertinya ya kalau masih mahasiswa baru. Nah, maka dari itu teman-teman bisa menggunakan kewirausahaan yang berbasis kerajinan teman-teman.
apa kerajinan khas di daerah masing-masing, di kampungnya. Nah, itu bisa dibantu untuk di-scale up menggunakan PKMK ini. Nah, jadi tips dari saya adalah biasanya mahasiswa baru itu bikin PKMK itu makanannya. Nah, itulah kenapa banyak yang nggak lolos. Nah, usahakan jangan makanan ya. Kemudian tips selanjutnya PKMK itu unik teman-teman ya, belum pernah ada produknya. Misalkan teman-teman membuat payung multifungsi misalkan. Payungnya juga bisa menahan sinar UV misalkan. Atau apa yang unik yang belum pernah ada di pasaran. Pun kalau sudah ada di pasaran, harganya bisa lebih murah. Itu juga menjadi nilai tambah dari PKMK. Nah, yang ketiga, usahakan teman-teman sudah tes pasar. Nah, sudah mendapatkan data, sudah mendapatkan masukan. Misalkan teman-teman tadi membuat payung yang anti ultraviolet misalkan ya. Nah, teman-teman sudah membagikan 10 payung ke 10 orang. Kemudian teman-teman meminta kuesionernya, bagaimana penilaiannya. Oh, payungnya ternyata mudah robek, nah, dan sebagainya. Laporan-laporan kuesioner itu dimasukkan ke dalam lampiran proposal kita. Kita ingin menunjukkan kepada juri bahwa kita sudah tes pasar dan produk kita ini sebenarnya sudah kami coba untuk jual loh. Nah, dan kami membutuhkan tambahan dana dari PKM ini untuk dapat men-scale up kewirausahaan kami. Nah, begitu kuncinya supaya PKMK ini bisa didanai teman-teman. Kemudian PKM selanjutnya adalah PKM Karsa Cipta ya, di mana di sini kita membuat suatu inovasi teknologi dan sifatnya itu harus solutif teman-teman ya. Jadi jangan sampai membuat PKM KC itu yang tidak menyelesaikan masalah. Tapi ada masalah apa? Nah, itu solutif. Misalkan sekarang sedang era pandemi teman-teman ya. Teman-teman, era pandemi dan kita tahu bahwa desinfektan kimia itu berbahaya. Di lain pihak, kita juga tahu bahwa sinar ultraviolet itu dapat membunuh virus. Nah, kita dapat membuat pintu ultraviolet misalkan. Itu bisa masuk ke PKM Karsa Cipta. Selain itu, selanjutnya adalah kalau teman-teman membuat PKM KC harus ada desain prototipenya ya, desain 3 dimensinya, baik itu dengan Google SketchUp atau dengan Katia dan lain sebagainya ya, dengan aplikasi-aplikasi ya Corel dan sebagainya. Nah, itu untuk Karsa Cipta. Kemudian PKM penelitian ya. Penelitian ini ada 2, ada yang eksakta dan juga ada yang sosial humaniora. Ya, nanti dibagi 2 ini PKM penelitian ya. Nah, kuncinya kalau PKM penelitian ini teman-teman harus mengacu pada penelitian sebelumnya. Jadi istilah kerennya itu standing on the shoulder of giant. Jadi berdiri di atas pundak raksasa. Ini seperti yang disampaikan oleh Newton. Nah, jadi teman-teman harus ada penelitian-penelitian sebelumnya, baik itu dari jurnal maupun jurnal nasional maupun internasional. Itu menjadi dasar teori teman-teman. Kemudian ada variabel baru yang teman-teman variasikan. Misalkan penelitian sebelumnya itu meneliti pengaruh keasinan garam terhadap rasa telur misalkan ya. Misalkan variabelnya menggunakan 3 gram, 4 gram, 5 gram. Oh, ternyata telurnya asin. Teman-teman nambahkan variabel baru. Gimana kalau telurnya ini saya tambahkan selain garam, saya tambahkan gula misalkan. Nah, itu sudah menjadi penelitian teman-teman ya. Semudah itu ya PKM penelitiannya. Nah, contohnya seperti itu. Nah, itu bisa menjadi variabel baru, sudah bisa menjadi PKM penelitian. Kemudian nanti juga ada skemanya, bagaimana skema peralatannya, desain eksperimennya seperti apa. Itu untuk PKM penelitian. Kemudian kalau yang suka dengan masyarakat, sosialisasi dengan masyarakat, nah itu ada PKM pengabdian masyarakat, PKMM ya. Nah itu usahakan di proposal itu ada foto bersama masyarakatnya. Misalkan teman-teman ingin melakukan pelatihan pembuatan biogas kotoran kambing misalkan di suatu kampung X. Nah teman-teman harus foto dengan masyarakat yang akan menjadi pengabdian teman-teman. Nah, jangan sampai cuma ngomong nggak ada fotonya. Ya. Nah, ini menjadi nilai tambah. Ini rahasia ya sebenarnya teman-teman ya. Kemudian selanjutnya ada sistem kaderisasinya. Nah, jadi teman-teman harus bisa meyakinkan di proposal bahwa ketika PKM-nya selesai, pembuatan biogas itu tetap akan berlanjut, tetap akan sustainable begitu, tetap akan berkelanjutan. Nah, itu untuk PKM M. Kemudian PKM T teman-teman, teknologi. Nah, bedanya dengan PKM KC, kalau PKM T ini sama inovasi teknologi tapi harus menyelesaikan permasalahan mitra. Nah, mitra di sini dapat berupa CV atau PT atau UD ya, unit dagang dan sebagainya. Nah, jadi di sini kita melampirkan foto bersama mitra dan juga desain dari prototipenya. Itu PKM 5 bidang, teman-teman. Selain itu ada PKM lainnya yang berupa gagasan. PKM GT atau PKM AI atau sekarang ada PKM GFK. Nah, yang suka bikin YouTube,
Nah, bikin video ya, yang mau jadi YouTuber itu bisa lolos PIMNAS juga ya, melalui jalur PKM GFK ini. Karena nanti yang diupload itu adalah link YouTube-nya. Nah, ini dimulai dari bulan ini, teman-teman. Silakan, habis ini membuat tim dan mulai brainstorming idenya. Next. Jadi November membuat proposal. Nah, ini contohnya. Nah, ini contoh dari PKMK yang saya buat, teman-teman. Kalau teman-teman masih mahasiswa baru, saya sarankan bisa mengikuti PKM kewirausahaan atau PKM pengabdian masyarakat ya. Nah, ini saya membuat, ini dari Kawan Goni loh, teman-teman, lihat. Cantik kan ya? Stylish ya. Nah, ini harganya lumayan ya, 250.000. Karena memang agak susah menjahitnya, juga menggunakan desainer dan lain sebagainya. Nah, ini adalah produknya. Ini mendapatkan medali perunggu di PIMNAS. Nah, dan ini berjalan sampai 3 tahun, teman-teman. Jadi saya ditanya apakah saya akan terus lanjut di bisnis ini, tapi saya mengatakan tidak ya, saya ingin fokus di organisasi saja. Nah, waktu itu seperti itu ceritanya. Jadi ini berlangsung 3 tahun, kemudian teman-teman saya sudah sibuk dengan organisasinya masing-masing, akhirnya sudah selesai. Tapi tidak hanya 1 tahun, jadi tidak hanya PKM selesai, PIMNAS selesai, kemudian selesai, tidak ya. Nah, ini bisa sampai 3 tahun bisnisnya, teman-teman. Nah, dan teman-teman harus bisa meyakinkan juri bahwa bisnisnya tidak hanya selesai ketika PKM selesai, tapi juga tetap akan berkelanjutan, minimal 2 tahun atau 3 tahun. Atau syukur-syukur bisa berlanjutan selamanya ya. Nah, contoh yang berkelanjutan selamanya itu adalah sego jamur, teman-teman. Ada yang tahu sego jamur? Nah, sego jamur itu bentuknya ini ya, segitiga itu ya, di dalam kotak-kotak, harganya 5.000 sampai 7.000, dulu itu harganya 2.000, teman-teman ya. Naik-naik terus ya. Nah, itu awalnya dari PKM, teman-teman ya. PKM, kemudian ternyata nggak lolos PIMNAS ya, karena itu ya, karena makanan mungkin ya, kurang unik dibandingkan dengan produk-produk lainnya. Tapi meskipun tidak lolos PIMNAS, Mas Ega sebagai founder dari Sego Jamur itu bisa tetap continue sampai sekarang ya, bahkan cabangnya sudah 40. Berawal dari PKM, teman-teman ya. Nah, next. Next. Nah, oke, setelah membuat proposal, kemudian selanjutnya Desember, teman-teman ya. Teman-teman akan mengumpulkan proposal. Nah, jadi kata kuncinya di sini adalah teman-teman harus sering revisi ke dosen pembimbingnya. Revisi, dan revisi. Jangan sampai proposalnya teman-teman apa adanya gitu ya. Nah, dikumpulkan, tidak ya, harus melalui revisi yang banyak. Baik itu dari satu tim saling merevisi, benar nggak pernyataan-pernyataannya ini sudah kuat belum? Nah, kemudian sering konsultasi ke dosen pembimbing dan lain sebagainya. Pastikan bahwa proposal yang akan kita submit itu sudah sempurna, teman-teman. Nah, kemudian submitnya itu jangan mendekati hari deadline. Kalau tahun 2019 kemarin, deadline-nya itu 31 Desember ya. Nah, jangan sampai teman-teman ketika hari H itu di-submit. Nah, itu biasanya error, teman-teman ya. Karena yang mengakses itu seluruh Indonesia ya. Kampus-kampus dari Sabang sampai Merauke. Nah, jadi usahakan teman-teman dari H-7 itu sudah submit ya. Dan jadi kalau ada kendala atau apa, ada yang perlu disempurnakan, nah itu bisa mudah nanti dalam upload-nya. Next. Jadi Desember 2020 kemungkinan untuk pengumpulan proposalnya. Next. Nah, selanjutnya nanti pengumuman proposal didanai. Itu sekitar bulan Februari, teman-teman. Next. Nah, ini sekitar bulan Februari atau Maret karena ada pandemi ya, jadi agak susah sepertinya. Jadi bisa kemungkinan Maret untuk pengumumannya 2021. Nah, nanti kata kuncinya adalah teman-teman harus cepat-cepatan mengerjakan program PKM-nya. Jadi PKM itu kan kita membuat proposal. Dalam proposalnya itu kita mencantumkan timeline atau waktu pengerjaan proposal kita, apakah itu 3 bulan atau 4 bulan. Nah, ketika sudah didenai teman-teman, itu segera dikerjakan. Kalau perlu, itu pakai uang pribadi dulu, ditalangi dulu ya. Nah, kebanyakan mahasiswa itu nggak tahu
mereka itu nunggu dana dari Dikti itu cair. Nah, itu padahal lama ya. Cairnya itu mau selesai PKM baru cair. Nah, jadi tips dari saya ini juga rahasia sebenarnya ya, teman-teman ya. Kalau sudah didanai, nah segera dikebut ya, segera start, segera mulai PKM-nya. Saya pun ketika sudah dinyatakan didanai itu langsung patungan teman-teman ya. Misalkan didanai 10 juta ya sudah patungan 1 jutaan. Misalkan satu tim 5 orang ya, patungan 1 jutaan. Ayo sumbangan 1 jutaan ya. Nah, atau wah saya nggak punya uang ya udah dicicil 200.000 seadanya begitu. Atau wah saya ada uang berlebih. Nah, yang berlebih bisa urunan 3 juta. Toh ini nanti akan diganti teman-teman ya. Jadi jangan khawatir. Jadi itu kuncinya ya nanti ya. Lebih cepat lebih baik. Nanti diselesaikan 3 bulan. Jadi 2 bulan, sisanya kalau 5 bulan waktunya ya, itu bisa untuk publikasi teman-teman. Baik itu publikasi di koran, di televisi, ataupun di jurnal dan lain sebagainya. Nah, setelah itu teman-teman juga membuat laporan kemajuan ya, bikin paper dan lain sebagainya ya. Nah, itu nanti tahap kedua ya. Next. Kalau tidak didanai, ya sudah. Teman-teman bisa ikut kompetisi lainnya. Jangan patah semangat ya. Nah, kemudian kalau setelah didanai, nah teman-teman akan melakukan MONEF tadi ya, PKP 2 ya. MONEF-nya itu sekitar bulan Juni atau Juli. Nah, ketika MONEF, teman-teman akan, kalau secara luring ya, kalau nggak pandemi, dari Jakarta itu akan hadir ke kampus teman-teman ya. Kalau di Surabaya biasanya di UNER atau di ITS ya. Nah, teman-teman akan ke sana, teman-teman akan presentasi sampai sejauh mana kemajuan yang telah teman-teman buat dalam PKM-nya. Nah, di sini teman-teman harus itu kata kuncinya harus detail ya, harus mempersiapkan semuanya. Dari itu luarannya, kalau teman-teman membuat produk ya dibawa produknya, kalau PowerPoint-nya itu diperbagus. Nah, PowerPoint itu kan poin ya, kekuatan poin, bukan power paragraf. Nah, jadi nanti presentasinya itu banyakin poin-poinnya, banyakin gambarnya, bukan paragraf dikopas dari laporan kemajuan dibaca. Itu salah besar ya. Nah, kemudian kalau bisa juga mengundang pembimbing teman-teman ketika MONEF PKP 2 ini. Karena kalau kita mengundang pembimbing dan hadir, nah itu bisa meyakinkan juri. Oh, ternyata dalam pelaksanaan PKM ini mahasiswa ini sering dibimbing oleh pembimbingnya. Kemudian juga di dalamnya ada tanya jawab. Jadi yang menjawab, yang menjelaskan itu bukan satu orang, tapi gantian. Satu tim itu merata untuk menjawabnya. Kemudian realisasi programnya harus lebih besar dari 80%. Karena ini sudah laporan kemajuannya. Jangan sampai 30%. Nah, kalau 30% terjadi karena tadi teman-teman nunggu dana cair. Nah, kalau nunggu dana cair itu sekitar bulan Mei teman-teman ya. Jadi mau MONEF baru cair ya. Nah, makanya tipsnya itu, triknya itu adalah teman-teman nalangi dulu uangnya. Nah, dan juga terdapat slide pengembangan ke depan. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwa tidak hanya berhenti sampai PKM saja, tapi dapat berkelanjutan meskipun PKM sudah selesai. Nah, programnya teman-teman dapat terus berkelanjutan. Next. Dan tahap akhir, nah tahap akhir PIMNAS, nah ini biasanya Oktober atau November. Nah, seperti saat ini ya, November ya, tanggal 24 ya nanti ya. Kata kuncinya nanti adalah latihan, latihan, dan latihan. Nah, karena PIMNAS itu 10 menit ya kita presentasi, nah itu menentukan semuanya ya. Nah, jadi harus sering latihan. Kalau di ITS itu sebelum pelaksanaan PIMNAS itu digembleng teman-teman ya. Misalkan PIMNAS-nya tanggal 24. Jadi dari tanggal 20 itu kita ini sudah diundang untuk ke hotel. Di hotel, kemudian di sana dilatih dari bangun tidur sampai tidur lagi itu latihan presentasi, terus tanya jawab ya. Presentasi, tanya jawab, presentasi, tanya jawab. Semua pertanyaan yang mungkin itu ditanyakan oleh dari dosen ITS. Nah, itu latihan kuncinya ya. Latihan, dan latihan. Bahkan ada teman saya itu yang sampai blank teman-teman ya, dari saking capeknya latihan PIMNAS itu sampai skizofrenia ya. Dia lupa apa namanya orang tuanya ya. Kemudian diberikan obat penenang, akhirnya bisa tenang dan akhirnya dia bisa mengingat lagi. Nah, dari saking banyaknya tekanan ya ketika teman-teman latihan PIMNAS-nya. Nah, kemudian itu tadi latihan presentasi dan lain sebagainya. Nah, itu ketika PIMNAS teman-teman ya. Jadi agak berat ketika PIMNAS ini. Next. Nah, jadi tahapan-tahapan ini sebenarnya cukup sederhana ya, jadi bisa teman-teman lakukan. Oke, next.
Oke, nah jadi tujuan membuat PKM itu bukan PIMNAS tujuannya ya. Saya ulangi lagi bahwa tujuan kita membuat PKM yang pertama adalah mengaplikasikan ilmu yang kita peroleh di bangku kuliah. Kemudian yang kedua adalah belajar membuat skripsi. Kemudian yang ketiga adalah berkontribusi kepada masyarakat. Yang keempat adalah melatih teamwork. Jadi satu tim PKM itu 3 sampai 5 orang. Dan yang keempat adalah melatih manajemen waktu, biaya, dan konflik. Nah, jadi PIMNAS itu hanyalah bonus saja, teman-teman. Kalau teman-teman mendapatkan 4 hal ini, kemudian tidak lolos PIMNAS, yakinlah itu lebih baik, teman-teman. Daripada teman-teman lolos PIMNAS, tapi tidak mendapatkan 4 hal ini. Nah, 5 hal ya, 5 hal. Nah, ini adalah foto saya ketika presentasi, teman-teman. Nah, itu dapat dilihat menggunakan jas alma mater, kemudian di sebelah kanan itu adalah juri-jurinya. Ya. Nah, jurinya ada 3. Profesor semua biasanya ya. Nah, kemudian ada bannernya dan sebagainya. Next. Nah, sekarang kita masuk ke bagian terakhir ya, tentang formulir penilaian. Jadi, juri itu menilai proposal teman-teman berdasarkan form ini. Nah, ini teman-teman dapat baca di panduan PKM 2020. Silakan ketikkan di kotak pencarian di Google, nanti akan muncul 250 halaman. Nah, nanti lihat di kolom penilaiannya. Nah, supaya teman-teman didanai proposalnya, nah lihat. Yang pertama adalah gagasannya unik dan bermanfaat. Itu poinnya 25, teman-teman, bobotnya ya. Nah, kalau teman-teman gagasannya hebat, tapi ada manfaatnya, misalkan bermanfaatnya di negara maju, bukan di negara berkembang seperti Indonesia. Itu bobotnya kurang, teman-teman. Meskipun unik, tapi tidak bermanfaat. Kemudian yang kedua adalah unggul produknya. Unggul di sini adalah lebih baik dibandingkan dengan produk-produk sebelumnya. Nah, kalau ternyata unggul, lebih murah, ini PKMK ya, saya lampirkan ya. Setiap PKM itu memiliki formulir yang berbeda-beda. Nah, ini juga rahasia teman-teman. Setiap teman-teman ikut kompetisi, lihat formulir penilaiannya. Apa yang dinilai? Jangan sampai kita membuat sesuatu yang tidak dinilai. Itu namanya mubazir ya, eman ya. Tapi fokuskanlah apa yang dinilai, itulah yang kita optimalkan. Nah, misalkan ini tadi ya, PKMK ini yang pertama kreativitas, misalkan ini ya, keunggulan produk atau jasa. Nah, teman-teman harus bisa meyakinkan di proposal bahwa produk kewirausahaan teman-teman lebih unggul atau lebih murah dengan kualitas yang sama, tapi biayanya lebih murah. Nah, itu juga unggul teman-teman ya. Nah, kemudian yang kedua, peluang pasar. Nah, bagaimana pasarnya? Apakah kemudian pasarnya tersegmen atau sudah tertarget pasarnya atau masih ngambang pasarnya, nggak tahu siapa yang akan beli. Nah, itu dinilai teman-teman. Jadi nanti teman-teman menjelaskan tentang segmentasi pasar. Nah, pasarnya ini untuk siapa? Misalkan untuk mahasiswa dengan penghasilan di atas 500.000 atau dengan uang saku di atas 500.000 per bulan. Jadi semakin spesifik itu semakin bagus teman-teman. Nah, selanjutnya adalah potensinya. Seberapa besar profitnya. Kalau bisnisnya ternyata kecil, nah profitnya, nah itu penilaiannya juga rendah. Tapi bobotnya lebih rendah teman-teman. Nah jadi teman-teman nggak apa-apa profitnya kecil, tapi manfaatnya besar. Nah, itu jauh lebih bagus daripada profitnya gede tapi nggak ada manfaatnya. Manfaatnya sedikit. Nah, jadi dilihat bobotnya yang paling tinggi itu adalah unik dan bermanfaat dan kemudian juga produknya unggul. Nah selanjutnya itu bawah-bawahnya ya. Penjadwalan kegiatan dan personalia. Personalia ini adalah pembagian tim. Bahwa satu tim ada yang bertindak sebagai direktur keuangan, ada yang direktur pemasaran, ada yang ketua, ada yang direktur umum ya, dirut ya direktur utama, kemudian ada yang direktur pegawai, kepegawaian dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kelima penyusunan anggaran biayanya. Nah, biasanya dari 7 juta sampai 12 juta teman-teman. Teman-teman bisa mengajukan dana tersebut hibah ya, diberikan. Jadi teman-teman nggak harus mengganti ketika nanti ada sisanya. Nah, kemudian selanjutnya, kalau teman-teman bagus proposalnya ya, kemudian didanai, nah teman-teman akan membuat laporan kemajuan. Nah, PKP itu ya, PKP 2 itu, laporan penilaian kemajuan pelaksanaan. Nah, apa yang dinilai? Nah, laporannya ada pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, dan seterusnya. Kemudian adalah target luaran. Kemudian ada metodenya bagaimana, hasilnya bagaimana, potensi, dan rencana tahapan berikutnya. Nah, oleh karena itu, kalau laporan kemajuan itu kita tidak melampirkan rencana tahapan berikutnya, itu ya sudah, kosong itu. Poin 6 itu kosong. Tapi kalau di laporan kemajuan itu kita menyebutkan tahapan berikutnya, teman-teman menjelaskan bahwa tahapan berikutnya adalah mengembangkan bla 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 bla, itu akan dinilai teman-teman. Bobotnya 5, lumayan ya daripada kosong.
Nah, itu contohnya ya. Next. Kalau saya jelaskan PKM ini bisa 3 jam, teman-teman ya. Nah, ini tapi saya percepat ya. Berapa menit lagi, Mbak Moderator? Halo? Oke, Iya, saya Pak. lanjutkan. Berapa menit lagi saya presentasinya? Mungkin 10 menit lagi, Pak. Oke, 10 menit lagi ya. Nah, kemudian setelah laporan kemajuan, nah nanti akan PKP 2 ini MONEF ya. Kalau tadi itu hanya penilaian laporan kemajuannya, nah ini MONEF-nya. MONEF teman-teman nanti akan didatangi oleh guru besar yang ditunjuk oleh Dikti dari Jakarta. Nah, nanti akan menilai teman-teman presentasi. Tadi kalau di Surabaya itu di ITS atau di UNER. Nah, nanti teman-teman presentasi, nah ini yang akan dinilai. Pertama adalah target luaran, kesesuaian luaran dengan permasalahan. Benar nggak sih yang dicantumkan di proposal dengan yang realnya yang terjadi? Nah, itu akan dinilai. Yang paling tinggi di sini adalah tingkat kreativitas, teman-teman. Tingkat kreativitas dan ketercapaian target. Di sini bobotnya sampai 35 ya. Nah, di sini dari bagaimana permasalahannya, kemudian solusinya tepat enggak, kesesuaian jenis dan jumlah luarannya, misalkan luarannya ada 3. Kalau PKMK mendapatkan hak merek, kemudian mendapatkan profit sekitar 5 juta. Yang ketiga mendapatkan data customer sebanyak 1.000 orang. Nah, itu contoh-contoh luarannya. Nah, sudah diperoleh nggak luaran itu? Nah, kalau ternyata itu sudah diperoleh, nah poinnya teman-teman itu bisa sangat tinggi, teman-teman ya. Bobotnya 35. Dan seterusnya sampai nanti bisa potensi khusus ya. Nah, baik itu kalau PKMK berarti peluang komersil, bisa nggak lanjut dari PKMK-nya. Ini di halaman 90 ya di bukunya ya. Jadi buku panduan PKM itu ada 214 halaman. Nah, ini di halaman 90 teman-teman. Nah, itu MONEF. Nah, kalau teman-teman tinggi semua nilainya, nanti di ranking, nah teman-teman bisa lolos PIMNAS. Oh iya, sebelum itu laporan akhir dulu teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman menyetorkan laporan akhir. Ini juga penentu ya untuk PIMNAS ya. Jadi bedanya kalau laporan kemajuan itu di pertengahan kita mengerjakan PKM, laporan akhir ini setelah kita MONEF. Setelah kita MONEF, nah kita menyetorkan laporan akhir. Nah, ini sudah harus selesai laporan akhir ini ya PKM kita ya. Nah, jadi kita menyantumkan itu berbagai komponennya dari pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah dan sebagainya. Termasuk di dalamnya itu dilihat apakah kita menggunakan referensi atau daftar pustaka dari sumber yang dipercaya. Kalau teman-teman sumbernya dari blog, dari Wikipedia, nah itu jelek sekali nilainya ya. Tapi kalau sumbernya itu dari jurnal, nah, dari buku, nah itu bagus. Kemudian yang kedua ada gambaran umum rencana usaha. Jadi berapa modal yang dibutuhkan, siapa siapa pemasaran dan lain sebagainya. Kemudian ada metode pelaksanaan. Ya. Di sini ada aspek produksi dan manajemen usaha. Dan yang keempat adalah hasil yang dicapai dan potensi pengembangan usaha. Nah, sekali lagi ya, itu tidak hanya berhenti di situ, tapi harus memiliki potensi untuk dikembangkan. Misalkan teman-teman membuat tadi usaha payung tadi ya, nah teman-teman harus bisa menyantumkan di laporan akhir bahwa teman-teman akan melakukan ekspansi ke berbagai kota, misalkan baik itu di kota, kalau teman-teman di Gresik, berarti baik itu ke Surabaya, Malang dan sebagainya. Dengan strateginya begini loh, kami akan menggandeng toko-toko payung yang ada di daerah tersebut, misalkan seperti itu ya. Nah, nanti ada kesimpulan dan saran itu juga dinilai. Nah, kalau ternyata bagus semua tadi berdasarkan nilainya tadi NA sama dengan 0,3 dikalikan proposal, tambahkan 0,2 dikalikan laporan kemajuan, kemudian tambahkan 0,5 kalikan laporan akhir, nah nanti akan dinilai di ranking, barulah nanti yang menentukan teman-teman lolos PIMNAS atau tidak. Next. Nah, ini kemudian untuk PIMNAS-nya teman-teman ya. Jadi ketika PIMNAS teman-teman nanti diminta untuk membuat artikel ilmiah 5 halaman ya, seperti paper begitu ya. Nah, kemudian itu ada penilaiannya, selain paper itu teman-teman nanti akan presentasi di PIMNAS dan juga presentasi poster, ini berbeda formulirnya ya. Nah, apa yang dinilai dalam presentasi? Nah, itu pertama ya, penyajian sistematikanya. Jadi runtut dari pendahuluan, kemudian dasar teori, metode, hingga hasil. Kemudian penggunaan bahasa yang baku, jadi kalau bahasanya bahasa gaul ya, nah itu mengurangi nilai. Karena yang banyak menjadi jurinya itu kebanyakan profesor ya. Nah, di sini agak kontra juga ya, padahal bisnis itu kan harusnya ini ya,
gaul gitu ya. Tapi ketika kita presentasi PKMK di PIMNAS, nah kita harus menggunakan bahasa yang baku. Nah, kemudian selanjutnya cara dan sikap presentasi. Nah, ini juga dinilai teman-teman. Kalau presentasinya malu-malu ya merunduk kayak gini, nah itu juga jelek. Tapi kalau kita percaya diri, nah itu mendapatkan nilai yang bagus. Ketepatan waktu juga 10 menit ya presentasinya nggak boleh lebih. Nah, kalau lebih kita akan dikurangi nilainya dan seterusnya itu dapat teman-teman lihat. Nah, next. Nah, jadi mungkin teman-teman merasa, wah kayaknya saya nggak bisa deh melakukan hal tersebut. Nah, tapi sebelum teman-teman memiliki pemikiran itu, saya kutipkan pernyataan dari Einstein ya. Einstein sendiri pun berkata bahwa saya itu sebenarnya nggak pintar loh sebenarnya, tapi saya berada dalam permasalahan itu lebih lama dibandingkan orang lain. Maksudnya apa? Ketika seseorang menghadapi masalah, misalkan seorang A ya, A itu menghadapi masalah, dia 5 jam kemudian dia menyerah. Tapi berbeda dengan Einstein. Dia akan lebih lama dengan masalah tersebut, bisa 10 jam atau bisa sampai 2 tahun. Inilah kemudian yang menjadikan Einstein terkenal sebagai sosok yang jenius. Tapi Einstein juga berkata bahwa saya sebenarnya nggak pintar ya, tapi saya itu berada dalam permasalahan lebih lama dibandingkan dengan yang lain. Nah, sama seperti ini teman-teman. Mungkin teman-teman merasa kayaknya saya nggak bisa bikin PKM. Tapi hindari pemikiran tersebut. Karena teman-teman bekerja dalam satu tim dan ada dosen pembimbingnya juga dan ada BEM yang akan memfasilitasi teman-teman. Yang terpenting di sini adalah teman-teman memiliki kemauan ya. Saya ulangi lagi, yang terpenting teman-teman di sini memiliki kemauan. Ini kata Om Einstein. Next. Oke, nah kemudian teman-teman sekarang, wah saya ingin ikut PKM, tapi kok nggak ada ide. Nah ini saya berikan tips singkatnya, cara menemukan masalah teman-teman ya. Jadi aneh ya mahasiswa itu ya. Kalau orang masyarakat itu menghindari masalah, tapi mahasiswa itu malah mencari masalah ya. Tapi masalah yang positif ya, tanda petik ya. Nah, di sini teman-teman dapat menemukan ide dari berbagai sumber. Baik itu dari paper, dari kertas ya. Baik itu dari dokumen, buku, laporan penelitian, jurnal, dan lain sebagainya. Dari membaca, kemudian teman-teman, oh kok kayaknya ini ada yang bisa dikembangkan ya dari paper ini. Oh kayaknya kok ada yang bisa lebih didetailkan ya dari jurnal ini dan seterusnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dari personal. Nah, teman-teman melakukan wawancara. Misalkan teman-teman ingin pengabdian masyarakat. Nah, itu kan nggak ada di buku ya. Nah, jadi teman-teman bisa mewawancarai. Misalkan tadi teman-teman berada di daerah yang memiliki potensi peternakan kambing yang banyak. Nah, di sini teman-teman mewawancarai ke pemilik kambing tersebut, ke peternaknya. Ya. Pak, selama ini limbah kotoran kambingnya dikemanakan ya? Nah, ini bisa menjadi ide untuk teman-teman membuat PKM. Kemudian yang ketiga adalah tempat, place. Ya. Nah, ini mengamati daerah atau lokasi penelitian yang akan diteliti. Nah, teman-teman berada di daerah apa? Potensi kekayaannya apa? Misalkan saya di Sumeneb ya. Di Sumeneb itu potensi kekayaannya salah satunya adalah tembakau, teman-teman. Nah, tembakau ini bisa digunakan sebagai insektisida alami. Nah, itu bisa kemudian dikembangkan dari sana, dari tempat, dari place ini. Tiga hal inilah yang dapat menjadi sumber inspirasi teman-teman. Next. Nah, setelah menemukan masalah, teman-teman harus menyokong ide atau gagasan teman-teman dari literatur atau referensi terpercaya. Gimana Mas? Di mana Mas kita menemukan referensi terpercaya? Nah, banyak sekali ya sumbernya ya. Salah satunya ada dari scholar.google.com. Nah, di sini teman-teman dapat memasukkan apa idenya, nah nanti akan keluar paper-paper jurnalnya. Nah, nanti teman-teman dapat kutip di paper jurnal tersebut. Next. Selain itu ada ini DOAJ ya, kalau nggak ada di Google Scholar, teman-teman bisa mencari di sini. Ini adalah paper-paper yang sudah open access, di mana kita dapat mendownloadnya secara gratis, teman-teman. Pada umumnya paper itu berbayar ya, ada yang $30 atau sekitar 450.000. Nah, untuk di DOAJ ini semua papernya itu free, gratis, teman-teman bisa mendownloadnya secara cuma-cuma. Next. Next. Nah, selain itu yang ketiga ini lokal ya di lipi.go.id. Nah, di sini teman-teman bisa mencari di bagian publikasi. Nah, di sana juga teman-teman bisa mendownloadnya secara gratis juga.
Ini adalah berbagai website untuk mencari literatur atau referensi yang terpercaya, teman-teman. Jadi bukan dari Wikipedia atau dari Blogspot atau dari WordPress ya, tapi dari paper ilmiah, dari jurnal dan seterusnya. Next. Nah, sekarang setelah saya membagikan serangkaian tips dan trik teman-teman ikut PKM dan PIMNAS, apakah teman-teman sudah siap untuk menjadi juara selanjutnya? Nah, ini tergantung dari diri teman-teman sendiri. Mau nggak teman-teman merealisasikan apa yang telah saya sarankan di sini? Next. Mohon maaf Pak Sidik. Waktunya sudah habis ya? Iya Pak, ini Oke. sudah memasuki jam 2 Oke. lebih 15. Oke, next. Next lagi. Ini. Next lagi. Sudah, ini cuma slide-slide motivasi saja ya. Kegagalan, saya juga mengalami banyak kegagalan, dan yang terpenting adalah jangan menyerah, karena setiap orang itu memiliki jatah kegagalan. Next. Contohnya bayi ini ya. Nah, kemudian next. Nah, ini contohnya ya, mutiara itu di dalam kerang itu peluangnya adalah 0,04, teman-teman. Dalam artian dari 100 kerang itu hanya ada 4 mutiara saja. Jadi kalau kita sudah membuka 96 kerang, nah itu katakanlah nggak ada mutiaranya sama sekali. Nah, 4 kerang sisanya itu isinya mutiara semua. Nah, makanya teman-teman jangan menyerah kalau gagal. Nah, saya dalam mengikuti berkompetisi itu juga banyak sekali gagalnya ya. Kalau gagal saya dituliskan di slide mungkin bisa jadi 5 slide sendiri ya. Nah, tapi saya yang terpenting adalah tidak menyerah dari kegagalan itu. Bahkan saya belajar lebih banyak dari kegagalan. Jadi kesimpulannya adalah menjadi juara PIMNAS di saat maba itu sangatlah mungkin. Are you the next winner? Sampai jumpa di PIMNAS 2021. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kita lanjutkan di sesi tanya jawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sidik atas materinya yang sangat-sangat bermanfaat. Tentu saja bagi para mahasiswa itu membuat PKM itu memiliki banyak sekali manfaatnya ya Pak ya, baik untuk diri sendiri, masyarakat, Betul. dan juga yang tadi Pak Sidik bilang juga untuk mensupport pembuatan skripsi juga karena kita berlatih ya dalam pembuatan PKM juga. Baik, selanjutnya akan ada sesi tanya jawab. Saya persilakan untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan langsung menuliskan pertanyaan di kolom chat, nanti akan saya bacakan. Ya, mungkin untuk sebelum teman-teman sambil menulis pertanyaan nih Pak, saya ada pertanyaan nih Pak untuk Pak Sidik. Halo Pak Sidik. Halo, ya silakan Mbak. Iya Pak. Ini saya dengan anak saya ini. Oh iya Pak. Iya Pak, kalau saya pribadi nih Pak, saya tuh kadang kebingungan, udah dapat ide ya Pak ya, tapi saya tuh nggak bisa, mungkin belum terlatih untuk membuat suatu ide itu menarik seperti itu Pak. Tentu saja kan kalau mau membuat PKM itu kan tidak hanya yang solutif ya Pak ya, tetapi juga harus menarik, artinya memiliki nilai plus lah. Dari Pak Sidik ini mempunyai tips apa buat kami yang belum bisa membuat ide itu sempurna seperti itu, Pak? Baik. Jadi pertanyaan tentang ide ya. Jadi memang benar ketika ide kita itu baru pertama kali muncul di pikiran itu masih jelek ya memang ya. Nah, oleh karena itu mengapa PKM itu dalam tim? Karena yang lain itu dapat memberikan masukan. Nah, jadi satu tim yang terdiri dari 3-5 orang itu dapat memberikan koreksi bersama-sama. Ayo kita bahas apa kira-kira yang bisa kita kembangkan dan menjadi ini menarik. Jadi bukan hanya satu orang saja Mbak yang bekerja, tapi optimalkan anggota tim yang lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika semua anggota tim sudah mengomentari, sudah mengkritisi, kemudian didapatkan suatu draft proposal yang menurut tim tersebut sudah baik, nah tahap selanjutnya adalah mengkomunikasikan ke dosen pembimbing. Nah ini yang sangat penting, karena dosen pembimbing itu kan sudah punya pengalaman banyak ya dalam membimbing mahasiswa, sudah sering menjadi pembimbing skripsi, nah pasti ada masukan yang sangat bernilai
bahkan sangat tak ternilai harganya ya dari ide tersebut. Kalau sudah dari dosen pembimbing, saya jamin insya Allah idenya itu sudah menarik, Mbak. Kebanyakan mahasiswa itu nggak mau dicoret-coret idenya, nggak mau dimarah-marahin tanda petik, ya sudah menyerah ya. Mau hadap dosen udah takut duluan. Nah, itu ya sudah, idenya nggak akan pernah bagus. Nah, seperti itu jawaban saya, Mbak. Ada dua ya, dua tahapan. Semangat. Baik, terima kasih Pak Sidik. Mungkin ini teman-teman, nah ini sudah ada yang bertanya dari Anissa_UISI. Mungkin untuk Anissa atau Mbak Anissa ini bisa on mic kalau mau ngobrol langsung dengan Mbak Sidik. Saya persilakan. Halo Mbak Anissa. Mohon maaf saya lagi. Oke, baik. Akan saya bacakan ya Pak ya. Assalamualaikum Pak, saya Anissa, alumni UISI. Alhamdulillah 2018 dan 2019 saya lolos pendanaan PKM. Namun tim kami tidak bisa lolos ke PIMNAS. Menurut Bapak, kesalahan apa yang sering terjadi ketika perjalanan menuju PIMNAS? Terima kasih Bapak sebelumnya. Mungkin the next adik-adik nanti bisa memahami dan bisa belajar dari kesalahan yang sering terjadi ini Pak. Wah, ini dari alumni UISI Pak. Mungkin bisa langsung dijawab Pak, apa yang biasanya menjadi kendala sehingga kita itu tidak bisa lolos ke PIMNAS, seperti itu Pak. Wah, sudah alumni ini ya, masih ikutan PKM ya. Padahal S2 itu nggak ada PIMNAS loh. Oke, nah baik saya jawab ya. Jadi tadi saya sudah menjelaskan ya bahwa yang sering membuat yang sering membuat PKM ini itu tidak lolos PIMNAS adalah kalah start ya. Kebanyakan mahasiswa itu menunggu dana cair baru kemudian jalan. Padahal meskipun dana tidak cair pun itu bisa ditalangi ya, bisa ditalangi terlebih dahulu. Toh nanti akan diganti. Itu yang pertama. Karena kalau teman-teman memiliki waktu yang lebih banyak, nah teman-teman bisa melakukan banyak hal. Di mana yang tim lain itu katakanlah hanya melakukan sampai 50, nah teman-teman karena memiliki waktu yang banyak itu bisa sampai 90. Nah, seperti itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mengoptimalkan rumus tadi ya, 0,3 dikalikan proposal, kemudian 0,2 dikalikan monef, dan 0,5 dikalikan laporan kemajuan. Nah, itu perlu dioptimalkan. Jadi bisa jadi, baik itu laporan kemajuan, monef, atau laporan akhirnya itu masih kurang kualitasnya. Sehingga nilainya itu tidak tinggi. Nah, dua hal itu, Mbak. Jawaban dari saya. Baik, terima kasih Pak Sidik. Apakah sudah menjawab Mbak Anissa? Sepertinya ya sudah. Terima kasih Pak Sidik atas jawabannya. Ini Mbak Anissa semangatnya sangat-sangat ya karena sudah alumni tapi masih join di forum-forum PKM nih untuk dari UISI. Selanjutnya ada pertanyaan dari Elsa Aulia Hernanda dari Teknik Logistik. Ya, mungkin bisa langsung on mic untuk ngobrol langsung dengan Pak Sidik. Halo, Elsa. Ya, mungkin saya bacakan saja ya, Pak, pertanyaannya. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana cara menuangkan gagasan yang ada di pikiran kita melalui tulisan. Dan jika telah memiliki ide tetapi belum memiliki tim, bagaimana cara mencari orang yang bisa satu tim dengan kita atau sefrekuensi. Mungkin ini lebih ke tips dari Pak Sidik untuk mencari anggota kelompok ya Pak ya. Silakan Pak untuk dijawab. Baik, ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah cara menuangkan gagasan dalam pikiran kita melalui tulisan. Nah, jadi ketika teman-teman memiliki gagasan ya, itu dicatat teman-temannya. Gagasan apapun yang terbersih itu dicatat. Kemudian setelah ada waktu, nah, jadi usahakan kemana-mana sekarang itu saya lebih suka menulis menggunakan bolpen ya daripada mengetik di HP. Jadi kemana-mana saya selalu membawa bolpen dan juga notes kecil. Nah,
Kalau teman-teman yang menggunakan HP, silakan langsung dituliskan di HP-nya. Kalau ada ide terbersit, nah ketika di jalan kemudian melihat apa, wah ini kayaknya bisa jadi ide PKM, segera ditulis. Nah, ditulis sebanyak-banyaknya, kemudian di malam harinya ketika sudah kosong, nah itu bisa dilihat, dicek di internet. Sudah ada belum ya ide ini? Nah, kalau sudah ada nggak ya yang bisa dikembangkan? Oh ternyata ada, tapi susah. Ada ide selanjutnya. Oh ini bisa dikembangkan. Kayaknya juga tidak terlalu susah. Oh ini bisa saya kerjakan. Jadi seperti itu prosesnya. Jadi tulis semua ide yang muncul dalam pikiran Mbak Elsa. Jangan takut ide itu buruk atau ide itu salah. Kemudian pada malam harinya ketika sudah senggang, sudah kosong, nah, dievaluasi dengan memeriksa di Google Scholar tadi. Nah, diketikkan sudah sampai mana, sejauh mana penelitiannya, sudah ada belum? Kalau sudah ada, kira-kira apa yang bisa dikembangkan? Nah, kalau dikembangkan susah enggak? Kalau susah ke ide selanjutnya, kalau enggak dilanjutkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah cara untuk mencari tim. Nah ini yang susah-susah gampang ya, lebih banyak susahnya ya. Saya pun juga sangat berterima kasih kepada tim ini, karena saya memiliki satu tim yang solid ya dari ketika mahasiswa. Jadi sejak mahasiswa baru itu bisa tetap begitu timnya, sampai 4 kali lolos PIMNAS. Nah, meskipun pada tahun ketiga dia membentuk tim sendiri ya, tapi akhirnya tahun keempat balik lagi timnya. Jadi ini juga agak susah karena teman-teman harus mengetahui visi dari orang tersebut. Dari orang tersebut itu anggota tim kita itu sukanya apa. Misalkan waktu mahasiswa saya menyukai nanoteknologi. Saya mencari teman saya yang juga menyukai nanoteknologi. Kalau sudah sama satu visi, nah itu mudah dalam menjalankan program tim. Nah, jadi mencari tim itu bukan berdasarkan kedekatan, bukan berdasarkan karena saya sering makan bareng sama dia. Nah, enggak ya, tapi kesamaan visi. Meskipun jarang bertemu, tapi kalau satu visi, nah itu lebih efektif daripada satu sering bertemu tapi ternyata enggak satu visi ternyata. Nah, jadi seperti itu. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Apakah sudah menjawab Mbak Elsa Aulia? Memang terkadang itu ya Pak ya, apa kalau dari pemilihan timnya saja sudah mungkin ada yang tidak cocok, itu pasti akan menghambat ya Pak untuk proses selanjutnya. Betul sekali, dan ini nanti bisa diganti kok Mbak, kalau ketika didanai PKM-nya dan perlu diganti tim itu bisa ada mekanismenya ya, meskipun agak susah. Jadi daripada dia menjadi benalu dalam mengerjakan PKM, mending diganti saja. Oh iya, baik, terima kasih. Ya baik, ini dari Mbak Elsa Aulia, sudah paham atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Randi Ilham. Mungkin Mas Randi bisa on mic untuk ngobrol langsung dengan Pak Sidik. Oh iya, sinyalnya tidak stabil. Iya Pak, langsung saja saya bacakan ya Pak ya. Halo Pak Sidik, saya ingin bertanya Pak, pengalaman saya mengikuti PKM tahun-tahun sebelumnya itu terkadang ide dari tim saya dengan dosen pembimbing itu berbeda. Dan pernah juga dibilang terlalu biasa dan membuat saya di tahun pertama saya kuliah langsung kurang semangat Pak. Tetapi ternyata dapat pendanaan Pak. Lalu yang saya tanyakan adalah bagaimana menyikapi hal tersebut dan bagaimana tips untuk memunculkan ide yang baik selain 3 tips dari Bapak tadi. Ada note juga, terkadang cara berpikir orang yang berbeda generasi dapat menimbulkan ketidaksinkronan satu sama lain. Terima kasih. Ya Pak, mungkin ini pertanyaannya bagaimana mungkin menghadapi dosen pembimbing yang kadang mungkin tidak mendukung ide dari kita mungkin ya Pak ya. Baik, nah itu biasa ya dosen seperti itu. Makanya teman-teman ketika ikut PKM itu juga dilatih mentalnya ya. Dibuat seperti itu. Nah, itu kan melatih mental ya, dosennya menolak. Nah, tapi yakinlah bahwa dosen itu ingin membuat kita itu bekerja keras. Ketika dosen mengatakan idemu itu biasa. Sebenarnya yang ingin disampaikan oleh dosen, kamu itu harus lebih banyak membaca. Cuman bahasanya dengan cara itu biasa. Itu menandakan bahwa kamu itu belum baca, kamu sebaiknya harus lebih banyak membaca. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau memang beliau nggak mau, ya sudah kita bisa mencari dosen pembimbing lainnya. Nah, jadi kan ada banyak tuh satu jurusan masa hanya satu saja dosennya. Nah, carilah kemudian dosen yang benar-benar peduli kepada kita. Nah itu untuk yang dosen. Kemudian tipsnya cara menyikapinya. Oh tadi ya sebelum itu ya. Selain 3 ya tadi ya.
selain 3 tips tadi, nah itu saya rasa itu tips yang paling umum dan itu saya kutip dari buku tadi, jadi bukan pribadi dari saya, tapi berdasarkan hasil penelitian bahwa untuk mendapatkan ide dari paper, place, dan juga people. Nah, dan teman-teman bisa memilih kombinasi. Jadi ketika teman-teman membaca, kemudian perlu mewawancarai, ya lakukan 2 itu untuk lebih memantapkan idenya. Nggak harus salah satu. Atau mungkin dari 3 hal itu dikombinasikan, itu juga lebih bagus. Nah, kemudian terkait ketidaksinkronan ya terhadap beda generasi. Nah ini, mungkin yang disebut ketidaksinkronan ini adalah ketidaksinkronan dalam hal bahasa ya. Kalau generasi Z, generasi Alpha, nah, teman-teman ini bukan generasi milenial ya. Karena generasi milenial itu yang lahir setelah 98. Yang lahir sebelum 98 ya, generasi milenial. Kalau setelah 98 itu disebut generasi Z. Setelah itu kemudian generasi Alpha. Itu adalah komunikasinya itu lebih yang inginnya informal, santai, nah, kemudian nggak basa-basi. Padahal kalau orang-orang generasi baby boomer ya, atau generasi milenial itu ada unggah-ungguhnya ya. Ada step-stepnya untuk kita bisa berkomunikasi secara mendalam dengan beliau. Jadi nggak langsung kita menodong, nah, tapi ada perkenalan dulu atau menanyakan, ya basa-basi dulu. Nah, saya juga nggak suka sebenarnya basa-basi, tapi ini adalah seperti protokol ya. Nah, jadi kita harus bisa pandai-pandai menyesuaikan. Kalau untuk dari gagasannya tidak ada yang berubah, bahkan beliau-beliau yang profesor itu rajin membaca paper ya. Jadi beliau itu lebih update terhadap informasi tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Malah kita dari generasi muda ini yang sering membuka sosmed, ya, sering membuka meme-meme yang unfaedah dan lain sebagainya. Nah, dari segi wawasan kita kalah dengan beliau-beliau yang sering membaca paper setiap harinya. Tapi dari segi komunikasi itu yang mungkin tidak sinkron ya. Jadi bukan dari wawasannya, tapi dari komunikasinya. Jadi pesan saya adalah masnya harus bisa menyesuaikan dengan metode komunikasinya. Kalau orang Jawa itu kan harus ada unggah-ungguh ya, harus ada tata krama, bagaimana berkomunikasi, didahului dengan salam, kemudian menanyakan kabar, nah, kemudian berbicara sesuatu yang lain, kemudian barulah dipancing ke topik utama. Seperti itu kira-kira jawaban dari saya. Baik, terima kasih Pak Sidik atas jawabannya. Apakah sudah jelas Mas Randy Ilham? Ya, terima kasih Mas Randy Ilham atas pertanyaannya. Ini ada pertanyaan nih Pak dari Anissa Dwi Kartikasari dari jurusan akuntansi. Ini mungkin maba ya Pak yang tanya, apakah PKM hanya bisa diikuti untuk kelompok atau bisa untuk individu? Baik, mungkin Pak Sidik bisa menjawab. Ya, untuk kelompok ya, setahu saya ya. Nggak tahu kalau GFK saya belum mempelajari karena GFK itu baru ya, tapi setahu saya kelompok ya. Karena salah satu tujuannya itu dibuatnya PKM itu adalah untuk meningkatkan soft skill teamwork ya, kerjasama ya. Nah, karena justru dari PKM itulah kemudian kita manajemen konflik dengan anggota tim kita. Nah, biasanya anggota timnya sibuk sendiri-sendiri, kita harus bisa memimpin mereka dan lain sebagainya. Nah, kalau yang pribadi tadi, misalkan OSN ya, OSN perguruan tinggi, nah itu pribadi biasanya ya yang berisinya. Tapi kalau PKM dan PINAF ini setahu saya itu kelompok ya. Seperti itu jawaban saya, Mbak. Iya, terima kasih Pak Sidik. Informasi juga untuk Mbak Anissa Dwi Kartikasari, di PKM itu ada berbagai macam ya Pak, untuk jumlahnya ya Pak ya. Kalau ada yang 3 orang, ada yang 5 orang, tergantung PKM apa yang mau diambil seperti itu. Mungkin nanti bisa dicari atau searching ya di internet itu sudah banyak, atau mungkin nanti juga bisa tanya ke kakak tingkat juga bisa. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya lagi, karena waktunya masih ada sekitar 5 menit. Baik, kalau memang tidak ada, mungkin sesi materi dan juga tanya jawab bersama Pak Nur Abdillah Sidik ini sudah berhenti sampai di sini. Mungkin selanjutnya jika ada pertanyaan atau ingin konsultasi, bisa menghubungi lewat kontak yang sudah diterakan Pak Sidik ini ya di dalam PPT ya Pak ya. Bisa email-email gitu ya Pak ya.
Ya, bisa DM Instagram juga ya. Kalau generasi muda kan sukanya DM Instagram ya, silakan. Ya, mungkin nanti bisa konsultasi ide ya Pak ya. Kalau ini menarik atau enggak Pak, gini-gini nanti sebelum mungkin ada Pak Sidik ada tambahan atau bagaimana. Ya sudah. Boleh, boleh. Paling saya sarankan sudah ngomong dengan dosen pembimbingnya belum? Iya Pak. Langsung saja, sekian dari saya, moderator. Terima kasih kepada Pak Sidik atas materinya sangat berharga, dan juga untuk teman-teman peserta yang sudah hadir dan sudah menyempatkan hadir di acara pada siang hari ini. Mohon maaf jika banyak salah kata. Selanjutnya akan saya kembalikan ke MC untuk sesi foto bersama dan juga penutupan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Ayu telah memandu jalannya acara. Selanjutnya adalah sesi foto bersama yang akan dipandu oleh Kakak Panitia. Untuk Kakak Panitia, apakah sudah siap? Sudah siap. Silakan teman-teman untuk on kamera semuanya. Oh ya, PowerPoint-nya silakan diminta ke panitia ya, sudah saya share bagi yang mau. Oke. Kita mulai ya fotonya. 1, 2, Oke, sudah. Terima kasih. Terima kasih. Sebelum acara ini saya tutup, mengingatkan kembali bahwasannya besok akan ada webinar pembekalan PKN 42 yang akan diadakan pukul 1 juga. Selanjutnya, saya pamit undur diri. Saya selaku MC sekaligus mewakili panitia mengucapkan terima kasih kepada Bapak pemateri dan peserta yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar pada siang hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam.